Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta nikmat sehatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa hari ini dengan penuh semangat dan gembira. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Podcast Ngeteh Anget hadir kembali di nuansa religi spesial di bulan Ramadan, menggali hikmah Ramadan bersama Ngeteh Anget Podcast. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Kesempatan ini berjumpa dengan narasumber hari ini yang sudah siap untuk kita gali hikmahnya, mauidhah hasanahnya. Dan hari ini kita menghadirkan dari tokoh agama yang ada di sekitar Purbalingga dan sekitarnya. Baik, tema hari ini adalah Ramadan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan dan menumbuhkan kreativitas generasi milenial atau masa kini. Kami hadirkan narasumber hari ini Bapak Son Haji dari Kecamatan Bukateja. Beliau sangat luar biasa untuk berceramah atau mengisi tausiah di berbagai event dan instansi-instansi yang ada di kawasan Purbalingga. Beliau juga adalah penyuluh agama Islam di Kecamatan Bukateja dan guru di SMK Ma'arif Bukateja. Mari kita sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk mampir di podcast kami Ngeteh Anget Podcast. Salam kenal. Semoga nanti bisa bersilaturahmi kembali di momen-momen berikutnya. Oke, terima kasih. Baik. Sama-sama. Oke, langsung aja pemirsa, saksikan bersama tausiah dari Ustadz Son Haji. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaqa, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Sebab di bulan inilah Allah menjanjikan banyak hal, menjanjikan barokah. Kemudian Allah juga menjanjikan rahmat, menjanjikan itqun minan nar. Itu semua terjadi di bulan Ramadan. 10 hari yang pertama itu adalah bulan yang penuh rahmah. 10 hari yang kedua itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Kemudian 10 hari yang terakhir kita bisa menikmatinya, di mana Allah membebaskan banyak sekali hamba-hambanya, yaitu dengan sebutan itqun minan nar, dibebaskan dari catatan api neraka. Mudah-mudahan dengan semangat kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah wajib sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, betul-betul kita mendapatkan label titel itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaum muslimin pemirsa Ngeteh dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini kami bisa berkumpul sharing tentang ilmu agama. Mudah-mudahan ada nilai dan manfaatnya. Untuk apa sebenarnya kita berpuasa?
Sering kita mendengar banyak dai-dai, mubaligh, ustadz, kiai menyampaikan bahwa kita diperintah untuk berpuasa ini adalah untuk menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Kita sering mendengar ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tetapi esensi dari takwa itu kadang-kadang hanya sampai pada dimensi lahiriah. Orang bertakwa itu tandanya dia yang rajin sholat, dia yang rajin puasa sunnah, dia yang rajin ke taklim, atau dia yang rajin baca Al-Quran. Itu segi lahiriah. Memang kita bisa mendeteksi bahwa iman seseorang itu sedang baik, bertambah nilai keimanannya ketika dia melakukan satu ibadah ketaatan. Tetapi kita harus tahu bahwasanya ketakwaan ini adalah ibaratun imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Ini penting kita pahami, kita sadari betul bahwa tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, tetapi bagaimana kita sholat tetapi kita tidak merasa paling baik. Ada orang baca Al-Quran bagus, tetapi dia sering meremehkan orang lain. Artinya dimensi lahirnya bagus, tapi dimensi batiniahnya tanda tanya. Padahal ketakwaan, keimanan itu bisa kita lihat dari zahir, sekaligus batiniah juga kita tampakkan. Bagus ketika kita melaksanakan ibadah kayak sholat, zakat, haji, tetapi sekaligus kita harus menjauhkan batiniah kita dari sifat-sifat buruk di dalam hati, seperti tak atau ujub, kemudian riya. Ada orang beramal baik, membantu orang lain, tetapi pada zahirnya baik, tetapi hatinya diniatkan untuk riya. Foto dulu ya, setelah ngasih foto dulu ya, gitu. Banyak ya sekarang. Banyak sekarang yang seperti itu. Nah, jangan-jangan ini adalah dimensi lahir yang menunjukkan ketakwaan, tetapi dalam batiniah kita sebagai orang mukmin belum menunjukkan hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ramadan tahun ini kita mencoba memahami bahwa takwa tidak sebatas zahir, tetapi bagaimana puasa kita bisa masuk ke dalam batin, dimensi batin. Apa hasil hikmah dari kita berpuasa? Adalah ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa diawasi dengan kameranya Allah, sehingga tidak mungkin orang itu berbuat buruk, tidak mungkin orang itu berbuat maksiat ketika dia merasa diawasi. Nah, ini yang seharusnya menjadi pijakan umat Islam. Kalau hanya sebatas kebaikan zahir, ini kita memahami bahwa syariat adalah undang-undang. Pokok dijalankan, beres. Ketika dilarang, tidak usah dikerjakan, beres. Itu hanya zahir. Berarti takwa yang tingkatannya formalitas. Kita jangan menjadi hamba yang formalitas, tapi jadilah hamba yang berkualitas. Secara zahir kita menampakkan pribadi muslim yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, ahli taat kepada Allah. Dimensi batin kita juga baik, santun,
tidak bangga diri, tidak ujub, tidak merasa paling baik, tidak meremehkan orang lain di saat kita berbuat baik. Inilah makna daripada ketaatan dan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Lalu pesan untuk generasi milenial hari ini, pandemi sudah berlalu. Betul ya? Betul. Kita udah bebas beribadah di mana-mana. Masjid juga sudah tidak sekat ya. Tidak ada sekat. Sudah rapat lagi. Iya kan? Betul. Lah, maka inilah kita mengetuk kepada para generasi muda bahwa syiar kaum muda hari ini sangat dibutuhkan sekali. Sudah enggak zamannya masjid diisi oleh orang-orang tua yang lanjut usia. Itu syiarnya enggak ada. Coba kalau kita lihat pas adzan, yang adzan orang tua. Hasrat untuk datang ke masjid enggak ada. Berkurang ya. Iya, coba kalau yang adzan itu Mas Adi. Suaranya bagus, itu bikin bertanya-tanya. Siapa itu yang adzan? Saya kok jadi pengen berangkat ke masjid ya. Gitu. Lah, ini mengetuk kepada generasi muda, generasi milenial bahwa Ramadan jangan hanya digunakan untuk bersenang-senang. Apa itu istilahnya kalau ngabuburit? Jalan-jalan. Ramadan disambut dengan sukacita, tapi diisi dengan ngabuburit. Dari pagi niat berpuasa setelah sahur sampai sore hanya diisi menunggu waktu buka lewat scrolling status mantan, scrolling status kawan. Ini ibadah tapi mager. Apa itu namanya? Mager. Malas gerak ya. Malas gerak. Tapi berpuasa memang sih. Lah, ini yang penting harus disadari oleh generasi muda bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, penuh barokah, datangnya pun setahun sekali, dimanfaatkan dengan baik. Generasi muda yang sebagai penggeraknya, insya Allah masjid musola akan ramai, diisi kajian-kajian atau diisi dengan isu-isu nasional misalnya supaya tambah wawasan. Terus bisa juga diisi sebagai media dakwah seperti podcast ngeteh anget ini. Ini adalah bagian dari mengisi dakwah di era yang serba modern ini, serba canggih ini. Kita bisa mengisi konten-konten dakwah di YouTube, di Facebook, di Instagram. Itu adalah bagian dari bentuk dakwah di era yang seperti sekarang ini. Di saat banyak orang, bahkan anak kecil saja sudah pegang gadget. Maka informasi tentang keagamaan, informasi-informasi yang baik bisa kita salurkan lewat media sosial yang tadi itu. Juga bisa diisi Ramadan ini sebagai bentuk implementasi kreativitas anak muda itu dengan mungkin membangun komunitas peduli lingkungan dengan cara pemerhati orang-orang janda itu. Janda tua maksudnya. Kalau janda muda Mas Adi pasti di depan sendiri kan. Nah, itu yang kadang tidak dapat perhatian gitu loh. Karena sudah tua, enggak ada yang perhatikan, anaknya jauh merantau, ketemu nanti pas malam hari raya. Lah, komunitas anak-anak muda ini bisa digerakkan lewat apa? Marketplace yang biasanya kita pakai untuk belanja ini, belanja itu, kita bisa gunakan untuk membangun donasi, mengumpulkan donasi, kemudian disalurkan kepada mereka yang butuhkan. Kita tahan nafsu kita untuk membeli banyak hal yang kurang dibutuhkan, untuk kita gunakan kepada mereka yang mungkin di kanan kiri kita ada tetangga yang membutuhkan. Kita ingat, innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, apalagi ini di bulan Ramadan. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa ciri-ciri dari orang yang bertakwa ini sudah disampaikan, diingatkan oleh Allah di
di dalam surat Ali Imran, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa ciri orang yang bertakwa pertama adalah yunfiquna fis sarra wad-dharra. Dia menginfakkan apa yang ada pada dirinya. Dia alim, dia berilmu, berarti ilmunya. Dia kaya, memiliki banyak kelebihan dengan hartanya. Kemudian mungkin dia tidak memiliki apa-apa. Infaknya dengan apa? Dengan kesabarannya. Sabar. Nanti apa-apa. Lah ini adalah pada saat kita lapang. Kita mungkin bisa berbagi pada saat kita lapang. Tapi bisakah kita berbagi pada saat kita tidak ada, tidak Sulit. memiliki? Nah, tipikal orang yang bertakwa adalah mempertahankan eksistensi kebaikan pada saat kita lapang dan sempit. Yang namanya infak tetap kita keluarkan. Jangan infak pada saat kita lagi ada. Coba kita infak pada saat kita lagi nggak ada. Kalau itu dilakukan berarti itu bentuk ketakwaan, ciri-ciri melekat pada orang itu. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu dia akan bisa mengendalikan amarahnya. Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Orang yang menahan amarahnya maka dia mendapatkan surga. Jangan marah, bagimu surga. Begitu kata Nabi. Maka sebisa mungkin kita menjaga amarah. Ketika kita memang perlu marah, ya marah yang baik lah, marah yang tidak sampai membahayakan. Kemudian tanda orang yang bertakwa berikutnya adalah wal 'afina 'anin nas. Dia mudah memaafkan kepada orang lain. Dia mudah memberi maaf kepada orang yang meminta maaf. Kadang-kadang ada nih, dia sudah sholat, sudah puasa Ramadan, tapi dia tidak mau memberi maaf kepada orang yang pernah menyakitinya. Gara-garanya sepele. Beda pilihan partai. Aduh. Beda pilihan lurah. Sering terjadi itu. Sholatnya bagus, umrohnya mungkin sudah berkali-kali, tapi memaafkan kepada mereka yang seharusnya dimaafkan, kesih loro ati katanya. Nah, ini koreksi bagi kita semuanya. Ibadah kita secara lahir baik, tapi batiniah kita susah untuk memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anin nas. Nah, ini bahaya. Sebaiknya kita membebaskan diri kita dari perasaan-perasaan yang membelenggu kita. Lepaskan semua yang tidak cocok dengan kita. Artinya dengan kita maafkan, dengan kita tidak memikirkan terlalu jauh. Artinya ketika yang minta maaf, udahlah ya udah, lupakan. Kita tata kembali hubungan persahabatannya, hubungan kekeluargaannya dengan baik, dengan cara dimaafkan. Maaf, selesai semuanya. Berarti lahiriah baik, batiniah baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ini senang sekali terhadap orang-orang yang berbuat baik. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul membawa kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lebih menilai kepada diri sendiri bukan kepada orang lain, lebih keras kepada diri sendiri daripada keras kepada orang lain. Tentunya seperti itu. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Kita jadi wawasannya tambah luas banget gitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Son Haji ini. Ustadz, mohon maaf nih sudah ada pertanyaan dari pemirsa Ngeteh Anget. Pertanyaan pertama adalah kegiatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang berhubungan dengan pengertian takwa secara fisik dan batin. Oke, jadi begini. Ada ibadah yang melibatkan fisik, umroh, sholat, puasa, wudu, memberi. Berbuat baik itu adalah wujud bahwa diri orang itu ada keimanan dan ketakwaannya. Ya.
Tapi hati orang siapa yang tahu? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Maka disitulah kita harus lebih banyak ke dalam. Maka Islam selain membahas soal lahiriah, juga membahas soal batiniyah. Itulah yang disebut tasawuf, penyucian hati. Ibadah secara lahir diikuti dengan batin, tahliyah anir radha'il, membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk, dari sikap-sikap yang buruk seperti ujub, takabur, sombong, iri, dengki, terus kemudian dendam, hikdu. Itulah yang sebenarnya harus kita keluarkan dari hati kita. Supaya apa? Zahir dan batin itu sama-sama Selaras. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Alhamdulillah, kita jadi agak paham ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari penikmat teh anget. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan jika salah satu saudara kita pernah mengalami cobaan yang begitu berat sampai saudara kita membenci Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut lagi kepada Allah. Sikap apa yang harus kita lakukan untuk saudara kita tersebut? Oke. Iki Gimana ini? pertanyaan pribadi. Enggak, dari Bukan ya? pemirsa. Oh, pemirsa ya. Ini pemirsa pertanyaannya bagus-bagus. Kita mengajak mereka kembali kepada logika saja. Kita hidup di dunia ini semua dimodali. Kita hidup lewat persetujuan dari Allah atau kudroh dan irodah Allah. Iya, kehendaknya. Iya kan? Orang tua kita hanya menjadi perantara. Iya kan? Betul. Penyempurnanya adalah Allah. Sehingga kita ditiupkan ruh, kemudian 9 bulan 10 hari atau lebih, yang jelas kita dilahirkan. Kita ada di dunia, kita sehat, semua dimodali oleh Allah. Alam ini memberikan semua untuk kita, oksigen, matahari, iya kan? Ya. Kemudian rizki, makan, buah-buahan, semua dari Allah. Kita tidak modal apapun. Maka kita mengajak kepada orang tadi tuh yang ketika kena musibah, kita ingatkan bahwa kita tidak punya modal apapun. Kita hadir, kita hidup di dunia ini semua dikehendaki oleh Allah. Kita membayangkan, ajak dia untuk membayangkan bahwa kita masuk ke rumah yang penuh dengan segala fasilitas. Ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada makanan yang lezat tersedia di situ. Lalu kita masuk, kita nikmati, kita gunakan fasilitasnya, tapi kita tidak mengakui, bahkan sampai membenci kepada pemiliknya. Enaknya dibilang apa orang seperti itu? Nah, orang yang beriman akan teringat bahwa tidak ada orang yang meningkat keimanannya kecuali orang itu akan mendapatkan ujian. Dia yang dicintai pasti akan mendapatkan ujian. Dia yang dicintai pasti akan mendapatkan cobaan. Jadi ujian ini adalah dalam rangka untuk ngetes. Tahu ngetes ya? Ya. Diuji, kalau dia berhasil, dia menyelesaikan masalahnya, Lulus. berarti dia lulus, kemudian dia akan naik derajatnya menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lewat analogi seperti itu, insya Allah orang tadi akan bisa kembali bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekaligus apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak lepas dari kudroh dan irodahnya Allah. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Satu lagi nih Ustadz, terkait dengan generasi milenial. Jika di bulan Ramadan kita sebagai generasi milenial bisa menciptakan konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain, tetapi kadang kita malas untuk melakukannya dan lebih memilih rebahan atau tidur aja sambil nonton TV atau YouTube dan sebagainya. Kemudian sambil menunggu berbuka puasa, kegiatan yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala atau tidak? Kalau rebahan aja terus gitu. Oke. Rebahan nyambi kepo-kepo? Ya. Atau nyambi riba-riba? Kalau di sini pertanyaannya nonton nih. Ya. Jadi begini. Ya memang sih bentuk ibadah macam-macam. Ya. Nyatanya memang pernah Nabi itu menyampaikan,
bahwa rasul ibadah adalah as-sukut. Pokok dari ibadah adalah diam. Artinya apa? Apakah diam yang hanya diam tidak berbuat apa-apa itu disebut sebagai pokok dari ibadah? Tentunya bukan seperti itu. Diam tidak ghibah, tidak tergerak kakinya kepada tempat-tempat yang maksiat. Diam tangannya tidak untuk jawal jawil, camat comot, ambil sana yang bukan haknya. Diam tidak nabok iwong, mukul ya. Iya, mungkin. Kemudian diam mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Diam telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Diam mulutnya untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak ada nilai manfaatnya. Jadi rasul ibadah yang disampaikan oleh Nabi adalah as-sukut, artinya mendiamkan diri kita untuk tidak tergerak kepada tempat-tempat yang akan mendatangkan kemaksiatan. Coba, kalau di rumah saja, diam saja di rumah, artinya kan dia tidak ngabuburit, tidak melihat perempuan yang lain, tidak melihat cewek pakai motor Mio ngebut banget, ya gitu. Bisa, artinya dia terbebas, tidak sampai melakukan perbuatan yang berdosa. Begitulah. Jadi diam di rumah yang tadi ditanyakan dengan tidak melakukan apapun, ya selagi dia itu tadi yang saya sampaikan, menjaga, maka ya dia mendapat pahala dari puasanya. Tapi kalau diam-diam minum, diam-diam makan, diam-diam ngejak ketemuan, nah itu batal puasanya sekaligus apa? Iya, jelas batal diam-diam minum. Dosa ya. Maka pernah ada geluwehan, candaan. Sekarang tuh yang batalkan puasa tambah satu lagi. Selain makan minum, terus mutah yang disengaja, ada satu lagi. Apa lagi? Adalah diam. Diam-diam minum. Diam-diam makan. Gitu. Jadi diam-diam makan. Kalau diam dari pokok tadi itu, bahwa pokok dari ibadah adalah diam, rasul ibadah as-sukut, berarti dia mendiamkan anggota tubuhnya untuk tidak terus kemudian larut di dalam berbuat kemaksiatan. Termasuk mendiamkan batiniah kita untuk tidak iri, tidak dengki, tidak ngunek-ngunek Allah, tidak mendendam, tidak menyimpan amarah. Los. Begitu. Luar biasa, hari ini bertemu dengan Ustadz Son Haji, mantap banget jawabannya dan materinya sangat keren banget. Terima kasih Ustadz, keren banget, wawasan kita makin mantap nih. Alhamdulillah. Ini luas sekali tadi pembicaraannya, dan untuk generasi milenial harus tonton selalu ini channel ini di podcast Ngeteh Anget. Dan Ustadz, terima kasih kebersamaannya. Baik, sama-sama. Mohon maaf jika memang kurang nih dalam berikan waktunya, tapi yang pastinya udah keren banget. Terima kasih. Semoga Ustadz makin sukses, makin lancar. Amin, mohon doa. Lancar kegiatannya. Mas Adi. Amin. Terima kasih Ustadz. Doa orang soleh terkabulkan. Amin. Demikian podcast hari ini. Jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.